Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para rawuh sedaya, para jamaah kajian Ahad pagi, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun. Insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah, semangga kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya nggih menika mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Islam. Amin Allahumma. Sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nggih menika memberikan suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet tauladan-tauladan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kaifa makanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada pertanyaan, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita ingin tahu tentang bagaimana keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya disebut dengan nama saja. Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, Nabi Adam, bapaknya manusia, dipanggil oleh Allah hanya dengan nama saja. Ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, dipanggil oleh Allah hanya dengan nama saja. Ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik. Ya Nuh, wahai Nuh, Nabi Nuh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan nama saja. Fa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa, la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ya Musa, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menyebut nama saja. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah.
Nabi Yahya alaihissalam dipanggil oleh Allah hanya dengan nama saja. Wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya Isa, Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut nama saja. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ya Isa, Nabi Isa dipanggil oleh Allah hanya menyebut nama saja. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam panggilannya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai rasul. Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad di dalam panggilannya, tetapi dengan gelar kenabian. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan gelarnya ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ketika Allah menyampaikan pernyataan, Allah mengucapkan kata Muhammad, tidak mengucapkan kata Muhammad, melainkan menyandingkan nama Muhammad itu dengan gelar kerasulan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan gelar kerasulannya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu melainkan bapak di antara kamu sekalian, melainkan seorang rasul. Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan gelar kerasulan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan gelar kerasulan. Ini merupakan salah satu bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sering kali menggunakan makhluknya untuk bersumpah. Wal fajri, demi waktu subuh, waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi malam. Walaili, wasyamsi, demi matahari. Walaili, demi malam. Di dalam Al-Quran, sumpah Allah yang digunakan ketika Allah menggunakan makhluknya sebagai sumpah, maka makhluk itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah, sehingga disebutkan di dalam sumpahnya. Seperti waktu subuh, bagaimana keutamaan subuh itu? Seperti waktu duha, bagaimana keutamaan duha itu? Wal asri, demi masa, bagaimana keutamaan masa atau waktu itu? Kalau kita menggunakan masa itu sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung,
Akan tetapi ketika kita tidak menggunakan masa atau al-asr itu dengan sebaik-baiknya, maka innal insana lafi khusrin, dia akan menjadi orang yang merugi. Wasyamsi, demi malam, demi matahari. Bagaimana pentingnya matahari, bagaimana luar biasanya matahari terhadap kehidupan manusia. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah, jika seandainya Allah jadikan malam itu selama-lamanya sampai hari kiamat, maka apakah di sana ada Tuhan yang mampu memberikan sinar? Apakah kamu sekalian tidak mendengarkan? Walaili, demi malam. Ketika malam disebutkan, artinya banyak sekali keutamaan yang ada di malam itu. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wahi ya'tikum bilail. Katakanlah, jika seandainya Allah itu menjadikan bagimu siang itu selama-lamanya sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah, adakah di sana Tuhan selain Allah yang mampu untuk mendatangkan malam itu, taskununa fihi, yang kamu sekalian bisa beristirahat di malam itu, afala tubsirun, apakah kamu sekalian tidak melihat? Maka ketika Allah menyebutkan makhluknya di dalam sumpah, di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya banyak keutamaan yang ada di dalam makhluk sehingga Allah bersumpah dengan makhluk itu. Dan tidak ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran secara mutlak kepada manusia selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, demi usiamu wahai Muhammad, demi hidupmu wahai Muhammad. Ini qasam Allah di dalam Al-Quran. Innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Sakrah itu sebenarnya artinya adalah mabuk. Tapi mabuknya bukan mabuk minuman, mabuk di dalam kesesatan. Ada suatu kaum yang mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka karena terlalu melampaui batas di dalam melakukan kesesatan itu. Maka Allah bersumpah kepada usia Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad, tentang apa yang mereka berbuat. La'amruka, maknanya apa? Di dalam usia Nabi Muhammad, di dalam umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 63 tahun, di dalam keseluruhan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keutamaan-keutamaan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai amanah yang besar, yaitu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah mengemban misi, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad mempunyai tugas untuk menyelaraskan, mengharmoniskan antara makhluk dan manusia di dalam ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj, alam taro, tidakkah kamu melihat, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, sujud kepadanya
siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi. Maknanya yang di langit ini bukan alien, tetapi maknanya adalah para malaikat yang hidup di langit. Waman fil ard, dan siapa-siapa yang di bumi. Siapa mereka ini? Manusia dan jin. Wasyamsu waman fis samawati waman fil ard, dan juga di langit dan juga di bumi. Wasyamsu wal qamaru, dan matahari dan bulan. Wan nujumu, dan bintang-bintang. Wal jibalu, dan gunung-gunung. Wasyajaru, dan pohon-pohon. Wad dawabu, dan juga hewan-hewan. Wa katsirun minan nas, dan juga kebanyakan manusia. Yang disebut bersujud kepada Allah di dalam ayat ini ternyata tidak manusia saja, tidak hanya malaikat saja, tidak sebagian daripada jin saja, tetapi wasyamsu, matahari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qamaru, bulan pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nujumu, bintang-bintang pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jibalu, dan gunung-gunung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyajaru, dan pohon-pohon bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dawabu, dan juga hewan-hewan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman menyelaraskan manusia supaya bersama-sama patuh dan tunduk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Maka berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau memeriksa pasukannya, termasuk di dalam pasukannya ini adalah seekor burung namanya Hudhud. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Ketika Nabi Sulaiman itu memeriksa pasukan burung, beliau tidak melihat hudhud. Faqala ma li la ara al-hudhud. Kenapa saya tidak melihat hudhud? Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk dari burung-burung yang tidak hadir pada saat ini? Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, la u'adzibannahu 'adaban syadida. Kalau aku temukan, nanti akan aku hukum dia dengan sekeras-kerasnya, kata Nabi Sulaiman kepada Hudhud. Aula adbahannahu, atau nanti akan aku sembelih dia. Aula ya'tiyanni bisultani mubin, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kalau alasannya bisa diterima, dia tidak hadir, tidak ada ketika di absen, maka dia akan dilepas. Tapi kalau tidak diterima alasannya, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian apa yang terjadi? Famakatha ghairu ba'idin. Tidak selang berapa lama Hudhud ini datang. Faqala ahattu bima lam tuhid bihi. Aku datang memberimu kabar wahai Sulaiman, bima lam tuhid bihi, terhadap apa yang kamu belum mengetahuinya. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku datang kepadamu memberikan kabar tentang Ratu Saba, tentang keadaan negara Saba. Ini adalah kabar yang meyakinkan. Kata Hudhud, ini alasannya kenapa tidak hadir. Apa kabarnya? Hudhud mengatakan, inni wajadtum ra'atan. Sesungguhnya di sana di Saba itu aku melihat ada seorang wanita.
tamlikuhum, memerintah, yang jadi raja wanita. Wa utiyat min kulli syai'in, dia mendapatkan anugerah dari Allah segala macam. Walaha arsyun azim, dia mempunyai singgasana yang sangat besar, azim. Wajadtuha wa qaumaha, aku mendapatkan wanita itu, raja perempuan itu, wa qaumaha, dan juga kaumnya, rakyatnya, yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, min dunillah, tidak kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan mereka telah diperdaya, telah dihiasi oleh syaitan di dalam amal-amal perbuatan mereka. Sehingga apa? Wasaddahum an sabilillah, anis sabil, sehingga memalingkan mereka dari jalan Allah, fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Apa maknanya? Di dalam ayat ini digambarkan bagaimana seekor burung itu tahu siapa yang berhak disembah. Mereka menyembah matahari, bukan Allah. Dihiasi perbuatan-perbuatan mereka oleh pekerjaan-pekerjaan setan, sehingga melalaikan mereka dari penyembahan terhadap Allah. Seekor burung tahu siapa yang berhak disembah. Inilah maksud makhluk-makhluk Allah itu beribadah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui informasi ini kalau kita tidak diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pernah bercerita, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya William Brown, Profesor William Brown. Ketika itu beliau ini meneliti tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Tadi disebutkan pohon-pohon itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meneliti tumbuh-tumbuhan itu, ternyata secara tidak sengaja ia menangkap getaran suara yang muncul dari pohon itu. Meskipun suaranya sangat kecil, tidak bisa didengar oleh manusia. Namanya ultrasonic. Sonic sound itu artinya suara, ultra itu sangat-sangat halus. Akan tetapi dengan alat yang sangat canggih ini bisa ditangkap suara ini. Dari gelombang suara oleh profesor ini, peneliti ini, kemudian dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Artinya bisa ditangkap lewat monitor, seperti komputer seperti ini. Jadi suara itu apa sebenarnya? Maka dirubah menjadi huruf. Di layar monitor tampil huruf-huruf yang keluar dari pohon-pohon itu. Tapi profesor ini tidak paham apa maknanya, sehingga ia kemudian ketika itu menyimpulkan pohon-pohon memang mengeluarkan suara-suara, akan tetapi suara itu tidak bisa dideteksi apa maksudnya. Itu kesimpulan sementara atau hipotesis ketika itu. Hingga sampai pada akhirnya disampaikan kepada ilmuwan yang ada di Inggris, Amerika ke Inggris. Kebetulan ada seorang sarjana muslim di sana, ilmuwan muslim. Ketika disampaikan sebenarnya kata-kata itu apa? Apa kata sarjana muslim ini? Ia mengutip ayat Al-Quran, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu, tusabbihu lahus samawatu sab'u, langit yang 7 dan juga bumi, wa man fihin, dan yang ada di antara mereka, ada di langit, ada di bumi, wa im min syai'in, dan segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi
kamu sekalian tidak mengetahui cara bagaimana mereka tasbih kepada Allah, cara bagaimana mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara bagaimana mereka tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata yang diucapkan oleh tumbuhan itu yang ada di layar monitor itu adalah lafdzul jalalah, lafal Allah. Ternyata tumbuhan itu mereka zikir mengucapkan Allah, Allah, Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kita sebagai manusia awam, kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Para rawuh ingkang kula hormati. Demikian pula kalau kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan di dalam hadis ini dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Maka beliau berdua mengatakan, anna imra'atan, ada seorang wanita, minal ansor, dari Ansor, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqudu alaih, maukah engkau kalau aku buatkan untukmu sesuatu yang engkau bisa duduk di atasnya. Artinya ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad kalau beliau khutbah itu dalam keadaan berdiri sambil bersandar kepada pohon kurma. Kemudian ada seorang wanita melihat Kanjeng Nabi berdiri, bagaimana kalau aku buatkan sesuatu yang engkau bisa duduk, artinya membuatkan mimbar. Setelah khutbah nanti bisa duduk, melanjutkan khutbah lagi. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat baik, tidak pernah mengatakan tidak, kecuali kalau tentang kesyirikan. Beliau mengatakan, qala in syi'ti, kalau engkau mau silahkan. Qala fa'amilat lahu al-mimbar, kemudian dibuatlah mimbar itu. Falamma kana yaumul jumu'ati, maka tak kala datang hari Jumat, qa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari, Kanjeng Nabi Muhammad itu duduk di mimbar ngeten iki, alladzi sunia, yang dibuatkan oleh wanita tadi. Apa yang terjadi ketika beliau duduk? Nah, ini seakan-akan cerita yang tidak masuk akal, tetapi ini yang menceritakan bukan Nabi, yang menceritakan sahabat Nabi. Artinya sahabat Nabi menyaksikan ini. Siapa? Sahabat Jabir bin Abdul Malik. Beliau mengatakan, sahabat Jabir ini mengatakan, fasohat an-nakhlatu allati kana yakhtubu indaha, pohon kurma yang biasanya itu menjadi sandaran Kanjeng Nabi Muhammad ketika khutbah, sekarang ditinggalkan karena sudah ada mimbar yang dibuatkan oleh wanita itu. Pohon kurma itu sohat. Sohat itu artinya berteriak, artinya menangis. Dan itu didengar oleh para sahabat. Hatta kadat tanshakku fanazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan pohon itu mendengarkan teriakan itu, seakan-akan mungkin akan terbelah. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi turun dari mimbar ini. Ini riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini kuat. Hatta akhadha, kemudian dipeganglah pohon ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammaha ilaihi, dhammaha didekatkan kepada tubuh Kanjeng Nabi, artinya dipeluk pohon itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ta'innu anina as-sabiyyil lati yusakkat,
keadaannya bagikan anak kecil menangis yang kemudian didiamkan oleh orang tuanya. Hatta istaqarrat itu artinya sampai tenang pohon itu. Sekali lagi, ini Sahih Al-Bukhari. Hadis ini sangat kuat, nomor 1 kekuatan hadis ini. Qala, kenapa pohon ini menangis? Bakat alama kanat tasma'u minadz dzikri. Dia itu menangis karena biasanya sebelum itu ia selalu mendengarkan zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi Muhammad khutbah di sana, memberi nasihat di sana, bersandar kepada pohon itu. Sekarang tidak di sana lagi karena ada mimbar yang baru. Maka ia menangis. Kita tidak tahu informasi-informasi semacam ini. Pohon pun sujud kepada Allah, pohon pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut keharmonisan. Keharmonisan alam semesta yang mereka itu tunduk kepada Allah dan manusia yang juga seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bisa mengutip dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Kisahnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berumur 12 tahun. Maka diajaklah beliau oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ke Palestina kalau sekarang ini. Sebenarnya Abu Thalib pamannya Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak tega untuk mengajak dalam perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi juga enggak tega kalau ditinggalkan berbulan-bulan, 12 tahun. Apalagi Nabi Muhammad ketika itu beliau ingin sekali ikut pamannya berdagang. Akhirnya Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW. Maka dikisahkan di dalam hadis ini, saya ambil dari Sunan Tirmidzi, kharaja Abu Thalib ila Syam. Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Syam. Wa kharaja ma'hu Nabi SAW. Keluar bersama Abu Thalib ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umurnya masih 12 tahun. Kalau sekarang masih kelas 6 SD atau masuk SMP. Fi asyakin min Quraisyin, juga bersama dengan pengikutnya orang-orang pemuka Quraisy ketika itu untuk berdagang. Falamma asyrafu 'ala rahibi, maka tak kala rombongan ini, rombongan Abu Thalib yang ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW itu mendekati tempatnya ar-rahib. Rahib di sini rahib Bahira atau Bukhaira. Habatu fahallu rihalahum, mereka istirahat di sana. Dekat tempatnya rahib bertapa, mereka istirahat di sana. Mengeluarkan bekal mereka di dalam istirahatnya. Fa kharaja ilaihimur rahib. Nah, pendeta ini kemudian keluar. Wa kanu qabla dzalika, padahal sebelumnya yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim, padahal sebelumnya kafilah Arab ini, orang Quraisy ini, Abu Thalib dan teman-temannya ini, selama mereka berdagang ke Syam singgah di sana, rahib ini tidak pernah keluar. Tetapi kali ini dia keluar. Fala yakhruju wa la yaltafit, tidak pernah keluar, tidak pernah menoleh mereka. Tetapi kali ini kenapa dia keluar? Fahum yahulluna rihalahum, ketika orang Quraisy ini, Abu Thalib termasuk di dalamnya ada Nabi Muhammad ini, mereka beristirahat di sana. Ja'ala yatakhallaluhum rahibu, rahib ini kemudian pergi ke orang-orang Quraisy ini dan mencari sesuatu di sana, mencari-cari.
hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian ia itu mengambil tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, rahib ini mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini dia sayyidul alam, pemimpinnya makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Kata rahib ini, hadza rasulu rabbil alamin, ini dia rasul daripada Tuhan pencipta alam semesta ini. Yab'atsuhu wa rahmatan lil alamin, yang mana dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tiba-tiba rahib ini, pendeta ini mengatakan begitu. Tidak pernah keluar selamanya. Begitu rombongan itu ada Nabi Muhammad, tiba-tiba dia keluar mengambil tangan Nabi Muhammad dan mengucapkan itu. Kemudian orang-orang Quraisy ini kaget. Ma ilmuka, lah kamu tahu ini dari mana? Wong kita saja orang Quraisy tidak tahu apa-apa. Kemudian ia mengatakan, innakum hina ashraftum minal aqabah. Tadi ketika kamu itu muncul dari tempat yang tinggi, bukit Al-Aqabah, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida. Maka aku melihat tidak ada pohon dan tidak ada batu kecuali sujud kepada anak ini. Artinya sujud penghormatan, bukan menyembah. Ini penglihatan seorang rahib. Pohon, batu, sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasjudani illa linabiyin. Tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada keduanya itu dia sujud kecuali kepada seorang rasul, seorang nabi. Wa inni a'rifu, dan saya tahu itu, kata Bukhairah. Inilah keharmonisan, ketundukan antara alam dan manusia. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat solih, maka alam pun senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tsumma raja'a fasana lahum tu'aman. Kemudian pendeta ini pulang ke rumah, pulang ke dalam gua, rumahnya di gua, membuat makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ri'yatil ibil. Ketika disajikan kepada orang-orang Quraisy ini, Nabi Muhammad tidak ada. Ia mengatakan, arsilu ilaihi, bawa dia kemari. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu datang ke sana, apa yang terjadi? Wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Di atas Kanjeng Nabi Muhammad itu ada awan yang mengikutinya. Ada awan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasa, ketika Kanjeng Nabi Muhammad duduk di bawah pohon itu, dan pohon ini sampai sekarang ada, maka disebut sebagai sahabat Nabi yang abadi di Jordan. Pohon ini disebut pohon abadi, dan itu pohon itu di padang pasir. Tapi meskipun di padang pasir itu daunnya tetap hijau, dan itu bisa di-search di YouTube. Pohon itu masih ada, tempat di mana Kanjeng Nabi Muhammad dulu pernah singgah di bawahnya. Ketika beliau duduk di bawah pohon ini, mala fai'u syajarati alaihi, maka pohon itu tunduk menaungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilihat oleh pendeta ini. Kemudian ia sampai mengatakan, ia berteriak, unduru, lihatlah itu, katanya. Ila fai'i syajarati mala alaihi, kepada pohon yang tunduk kepada Nabi Muhammad, menaungi Kanjeng Nabi Muhammad dari panas itu. Lihat, kata pendeta ini, rahib ini. Maka sehingga apa? Sehingga pendeta ini menasihati, siapa man waliyuhu, siapa walinya. Kemudian diperintahkan Abu Thalib ini untuk menjaga supaya jangan diajak ke Syam. Kalau ke Syam mereka akan dibunuh oleh orang Romawi. Artinya apa? Keharmonisan
manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ciptaan Allah, mereka juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam semesta ini tunduk kepada Allah, akan tetapi manusianya tidak tunduk kepada Allah, dia berbuat maksiat. Ini artinya tidak harmonis antara alam dan manusia. Maka kadang-kadang kita dengar ada bumi tidak mau nerima orang meninggal. Ini bisa terjadi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada, saya pernah sampaikan, ada bumi itu mempunyai sifat menghimpit. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Tidak harmonis. Alam mereka tunduk kepada Allah, mereka sujud kepada Allah, mereka beribadah, sedangkan orang yang menginjak alam semesta itu, yang ada di atasnya, mereka berbuat maksiat, mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan di dalam tafsir ini sebagai kesimpulan. Man asallaha fil ardi, siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, artinya dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqad afsada fil ard, maka sesungguhnya dia telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Li'anna solahal ardi was sama'i bitta'ah. Keharmonisan alam semesta ini karena ketaatan seluruh alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Keharmonisan akan terjadi kalau kita itu beribadah kepada Allah bersama dengan ibadahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi kerusakan di muka bumi ini, kata Allah, bima kasabat aydin nas, itu karena ulah tangan manusia. Bukan hanya karena dia menebangi pohon dan lain sebagainya, tetapi dia melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, sehingga kemudian alam ini tidak bersahabat dengan kita. Dia marah karena tidak harmonis dengan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kula aturaken, dados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinipun diutus mempunyai misi yang besar, menselaraskan alam semesta ini dengan manusia supaya selaras dengan alam semesta di dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih wonten kalapatanipun kawula nyuwun pangapunten, semonggo wonten pertanyaan. Oh nggih. Menyebut Muhammad, mereka wonten kang Muhammad dengan Muhammadun. Dan menika sebagai pun KTM. Nggih. Dados pertanyaan pun nggih menika, yang benar Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Nah niku terkait dengan kaidah bahasa Arab. Muhammadun, kenapa disebut Muhammadun, Muhammadur Rasulullah? Kalau gampanganipun ngeten. Kalau kita tiba-tiba menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, maka nanti didumahkan Muhammadur Rasulullah. Kita tiba-tiba menyebut nama Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, tidak Muhammadar Rasulullah. Kapan Muhammadar Rasulullah? Kalau posisinya itu sebagai objek. Misalkan ngeten, objek niku seperti saya minum air niku objek. Saya memuji Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai objek. Maka kalau kita mengatakan saya memuji Kanjeng Nabi Muhammad, maka Muhammadnya adalah Muhammadar Rasulullah. Saya memuji Kanjeng Nabi Muhammad, Ahmadu Muhammadar Rasulillah, maka menjadi Muhammadan. Nah itu terkait dengan kaidah bahasa. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak berpengaruh, karena bahasa Indonesia tidak mempunyai susunan bahasa seperti bahasa Arab. Menika ingkang saged kawula sementara jawab, wonten malih.
Nggih. Nggih, sampun nggih. Monggo kita tutup sesarengan kanthi waosan nggih menika doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.